Alhamdulillah, Alhamdulillahil Fattahil Alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alayhi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين واعبدوه حتى يأتيكم اليقين، لأن الله قد قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال أيضا إن للمتقين مفازا. وقال حبيب الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari lagi dan lagi sampai kita tiada lagi kita berusaha menjaga dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan yang terkutuk pun dia terus berusaha lagi dan lagi sampai kita tiada lagi berusaha merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisikan racun-racun keraguan di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Keraguan akan adanya kehidupan setelah kematian. Keraguan akan adanya hari pembalasan, di mana hari tersebut setiap orang akan mendapatkan pembalasan yang seadil-adilnya pembalasan. Orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan pembalasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sekecil apapun kebaikan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, yarahu, maka dia akan lihat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kebaikan yang besar, yang kecil saja tidak lepas dari pembalasan Allah Subhanahu. Sebaliknya, di hari tersebut orang-orang yang zalim, yang berkhianat ketika di dunia, mereka pun akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun keburukan yang telah dia lakukan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, yarahu, dia pun tidak akan luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keburukan yang besar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan membisikkan racun-racun keraguan di dalam hati-hati orang yang beriman, sehingga tidak sedikit di antara orang-orang yang beriman telah termakan dengan racun tersebut. Timbul di dalam hatinya sebuah keraguan, benarkah ada hari pembalasan? Sehingga tidak sedikit di antara orang yang beriman, mereka berani berkhianat. Berkhianat atas amanah-amanah yang diberikan, baik amanah yang besar maupun amanah yang kecil. Di antara orang-orang yang beriman masih ada yang ragu akan adanya kehidupan setelah kematian, sehingga mereka
ketika di dalam kehidupan yang sebentar sibuk mengumpulkan harta, tidak memikirkan kehidupannya setelah kematiannya. Dia kumpulkan harta hanya untuk bermegah-megah, hanya untuk berbangga-bangga. Maka inilah yang akan menghancurkan dia, sebagaimana Allah SWT berfirman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang di dalam hatinya sudah meyakini akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, yang telah mentauhidkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia secara tidak langsung maupun secara langsung dia telah menjadikan dirinya sebagai seorang hamba, yang mana seorang hamba memiliki ikatan terhadap tuannya. Seorang hamba harus mentaati, hamba yang betul-betul hakiki, dia akan mentaati apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Sebagai orang yang beriman, maka perintah terbesar bagi orang yang beriman adalah sholat. Karena sholat tidak ada perintah yang lain kecuali pasti Allah turunkan melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Untuk sholat, begitu pentingnya derajat sholat, pentingnya perintah sholat. Allah Subhanahu wa taala panggil junjungan kita kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang berakal dan mau menggunakan akalnya, sudah semestinya dia menyadari akan pentingnya sholat. Apabila dia menyadari pentingnya sholat, maka tidak pernah terbersit di dalam benak orang beriman dalam melaksanakan sholat. Dia memiliki prinsip yang penting sholat. Karena prinsip tersebut bukanlah prinsip orang yang mementingkan sholat. Karena sholat itu adalah perkara yang paling penting. Maka hendaklah berprinsip bahwa sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sangat bertolak belakang hadirin orang yang mengerjakan sholat dengan prinsip yang penting sholat, dengan orang yang mengerjakan sholat dengan berprinsip bahwa sholat itu adalah penting. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain pun apabila ada uzur dia bisa digantikan, bahkan bisa ditinggalkan. Tapi untuk sholat tidak ada uzur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk, harus tetap dikerjakan walaupun dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dia harus menggunakan sholat, menggunakan isyarat dalam mengerjakan sholat. Kedudukan sholat di dalam agama sebagaimana kedudukan kepala di dalam jasad kita. Maudi'us sholat fid din, kamaudi'il ra'si fil jasad. Kedudukan sholat sebagaimana kedudukan kepala di dalam jasad seseorang. Apabila seseorang tidak memiliki tangan, dia masih bisa hidup. Apabila seseorang tidak memiliki kaki, bahkan orang akan kasihan kepadanya. Tetapi apabila sudah tidak ada kepala, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan manusia lagi namanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan di dalam hati kita, tanamkan sebuah keyakinan bagaimana selama nyawa masih ada di kandung badan, maka selama itu pula sholat jangan kita tinggalkan. Karena sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamad-din, sungguh dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamad-din, tanpa sadar dia telah merubuhkan agama. Mungkin secara pemikiran tidak masuk akal, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tegaknya agama ini bukan hanya karena harta. Tegaknya agama ini adalah hubungan seorang hamba kepada Allah. Karena tegaknya agama tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت